Aku Samsul, sudah menceritakan bagaimana aku pada malam itu, tahun 1985, terpersuk ke dalam tanah di tikungan bambu Teluk Meku. Bagaimana aku jatuh ke dunia lain. Langit merah kelam, pohon kering berdaun hitam, rumah reyot, perempuan berwajah sobek, dan makhluk-makhluk kurus dengan mulut penuh gigi tajam. Aku selamat, tapi setiap malam aku bermimpi kembali ke sana. Sampai sekarang, aku tak pernah lagi berani melewati jalan itu setelah matahari terbenam. 3 tahun setelah kejadian yang kualami, kabar menggemparkan warga Brandan. Seorang supir angkot bernama Bang Kadir menghilang ketika melintasi jalan Teluk Meku larut malam. Penumpang terakhirnya, seorang ibu dan anak, diturunkan di simpang jalan. Setelah itu, angkotnya tak pernah sampai ke pangkalan. Esok paginya, angkot itu ditemukan di tepi jalan Teluk Meku, tepat di tikungan bambu. Yang aneh, pintu angkot terbuka lebar. Mesin masih panas, radio masih menyala, tapi supirnya lenyap. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas darah, hanya kursi sopir yang penuh lumpur basah seolah baru diangkat dari rawa. Beberapa warga bilang, malam itu mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari arah jalan, lalu sunyi kembali. Ada yang berani mencari, tapi tidak menemukan apa-apa kecuali bau anyir menusuk hidung. Sampai hari ini, Bang Kadir tak pernah kembali. Seorang penjaga kebun karet bernama Pak Rahim juga punya cerita. Ia sering lewat jalan Teluk Meku menjelang subuh untuk ke ladang. Suatu pagi buta, sekitar pukul 3, ia melihat tanah di tikungan bambu tampak basah dan cekung. Dari cekungan itu keluar suara-suara bisikan. Masuklah, masuklah. Teluk Meku menunggu. Pak Rahim memberanikan diri mendekat. Ia menancapkan obor di tanah. Tapi tiba-tiba obor itu padam sendiri, seperti dicemplungkan ke dalam air. Seketika, tanah itu merekah. Muncul asap putih tebal. Dan di dalamnya, terlihat bayangan rumah-rumah reyot. Seperti kampung mati. Ia hampir terperosok, tapi buru-buru mundur sambil membaca doa. Katanya, suara-suara itu berubah jadi jeritan panjang sebelum akhirnya tanah menutup kembali. Kejadian paling menyeramkan menimpa seorang gadis bernama Nurhayati, murid SMA yang tinggal tak jauh dari Teluk Meku. Malam itu ia pulang dari rumah temannya setelah belajar kelompok. Ia memilih jalan pintas lewat Teluk Meku. Saksi terakhir yang melihatnya adalah seorang tetangga yang kebetulan lewat pukul 10 malam. Keesokan harinya, keluarganya panik karena Nurhayati tak pulang. Polisi mencari. Warga kampung ikut menyisir jalan dan rawa-rawa. Yang ditemukan hanya tas sekolah dan sandalnya tergeletak tepat di tikungan bambu. Beberapa hari setelah itu, orang-orang mulai melaporkan hal aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki dan tangisan perempuan di jalan itu. Bahkan seorang bapak pernah melihat sesosok gadis berseragam sekolah berdiri di pinggir jalan, menunduk, rambut menutupi wajahnya. Ketika didekati, sosok itu lenyap, hanya menyisakan bau lumpur basah. Ada juga yang selamat. Seorang pemuda bernama Firdaus. Tahun 2002, ia pulang malam lewat Teluk Meku dengan sepeda motor. Ketika melewati tikungan bambu, tanah di depannya tiba-tiba terbuka, seperti pusaran. Ia tak sempat mengerem, dan motornya ikut terseret. Ia menceritakan bahwa ia jatuh ke dunia lain, mirip seperti yang kualami di tahun ke-1985. Ia melihat langit merah kelam, pohon hitam, rumah reyot dan makhluk-makhluk kurus mengelilinginya. Sampai sekarang, jalan di situ masih dianggap angker oleh warga. Banyak orang memilih memutar jauh daripada melewati jalan itu larut malam. Beberapa orang percaya bahwa lubang gaib di tikungan bambu adalah gerbang menuju dunia lain. Dunia roh-roh tersesat, arwah penasaran, dan makhluk yang bukan manusia. Ada yang bilang lubang itu terbuka hanya pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan separuh. Ada pula yang percaya siapapun yang terpersuk ke dalamnya belum tentu bisa kembali. Dan bila pun kembali, belum tentu mereka yang kembali itu masih benar-benar manusia. Pada tahun 2006, sekelompok pemuda remaja masjid mencoba membuktikan bahwa cerita lubang gaib hanya mitos. Mereka datang ke Teluk Meku sekitar pukul 11 malam.
membawa senter dan bacaan doa. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi ketika mereka sampai di tikungan bambu, tanah di tengah jalan bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Bau lumpur bercampur darah memenuhi udara. Tiba-tiba salah satu pemuda, bernama Ilham menjerit, histeris. Tubuhnya terseret seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Teman-temannya berusaha menariknya, tapi hanya bajunya yang tersisa di tangan mereka. Tubuh Ilham hilang begitu saja ke dalam tanah. Mereka lari pontang-panting. Keesokan harinya warga mencari. Tapi Ilham tidak pernah ditemukan. Yang tertinggal hanyalah bekas cekungan basah di tanah, persis di tempat ia lenyap. Selama ini orang percaya lubang gaib hanya muncul malam hari. Namun di tahun 2010, seorang pedagang keliling bernama Mak Tijah melihat sesuatu di siang hari. Saat mendorong gerobaknya lewat tikungan bambu, ia melihat lubang besar menganga di tengah jalan. Di dalamnya tampak sebuah kampung tua, rumah-rumah papan reyot, sumur tua, dan orang-orang dengan pakaian zaman dulu berjalan tanpa suara. Mak Tijah berhenti, tertegun. Salah satu sosok itu menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari mulutnya. Mak Tijah sontak lari, meninggalkan gerobaknya. Esoknya, gerobak itu ditemukan warga tepat di pinggir jalan, tetapi roda kayunya patah, seperti dihancurkan dari dalam tanah. Seorang tentara muda yang sedang cuti, Serda Arif, nekat melewati Teluk Meku pukul 2 dini hari. Katanya, ia tidak percaya dengan cerita-cerita rakyat. Namun, sesampainya di tikungan, ia mengaku melihat bayangan orang berbaris di dalam hutan, seperti pasukan zaman dulu. Mereka berjalan pelan sambil membawa obor. Wajahnya penuh luka, beberapa tanpa kepala. Arif yang terbiasa latihan tempur berusaha tetap tenang, tapi tiba-tiba tanah di depannya terbuka. Ia mengaku jatuh ke sebuah lorong panjang berwarna merah. Dari lorong itu terdengar jeritan-jeritan minta tolong, termasuk suara perempuan menangis. Ketika ia sadar, ia sudah berada di pos jaga dekat perumahan warga. Seragamnya penuh lumpur. Sepatu militernya hilang. Ia tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berpindah tempat. Cerita lubang gaib Teluk Meku semakin tersebar. Banyak orang datang untuk mencoba mencari kebenaran. Ada yang sekadar ingin membuktikan, ada yang sekadar uji nyali. Namun, semakin sering orang membicarakannya, semakin banyak yang mengalami hal aneh, bahkan jauh dari lokasi. Ada yang tiba-tiba bermimpi, jatuh ke dunia gaib itu setelah mendengar cerita. Ada yang melihat bayangan rumah reyot di cermin kamar mandi. Bahkan, seorang sopir truk dari luar kota mengaku pernah melihat tikungan bambu itu tiba-tiba muncul di tengah jalan lintas Sumatera. Padahal ia sudah jauh dari Brandan. Seolah lubang gaib itu bukan sekadar tempat, tapi semacam penyakit atau kutukan yang bisa mengikuti siapa saja yang berani menyebutnya. Warga tua di Pangkalan Brandan percaya, lubang gaib di Teluk Meku adalah gerbang arwah penasaran. Tempat roh-roh dari zaman perang dulu terjebak. Mereka tidak bisa pergi, tidak bisa kembali, hanya menunggu mangsa baru. Ada yang bilang, setiap 10 tahun sekali, lubang itu menuntut tumbal agar tetap tertutup. Bila tidak, ia akan membuka dirinya semakin lebar, menelan siapa saja, bahkan seluruh kampung. Maka, banyak orang kini memilih diam. Mereka tidak lagi berani menyebut-nyebut Teluk Meku di malam hari. Karena, siapapun yang terlalu sering membicarakannya, bisa saja dipanggil masuk. Namaku Hasan. Aku menuliskan ini dengan tangan gemetar, sebab sampai hari ini, aku masih merasa ada sesuatu yang mengikutiku sejak malam itu. Awal kejadian, malam, di Jalan Teluk Meku, 1985. Malam itu, tahun 1985, aku baru pulang dari rumah kawanku di Pasar Brandan. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aku memilih jalan pintas melewati Jalan Teluk Meku. Suasana jalan sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di kiri kanan jalan, kebun karet berdiri rapat. Tikungan yang terkenal dengan rumpun bambunya tampak gelap pekat, meski bulan separuh menggantung di langit. Ketika kakiku melangkah ke tengah tikungan itu,
Tanah di bawahku mendadak terasa lembek. Awalnya seperti menginjak lumpur, lalu semakin dalam. Aku panik, berusaha meronta, tapi semakin aku berusaha bergerak, semakin cepat tubuhku tersedot ke bawah. Telingaku dipenuhi suara bisikan, bukan satu, tapi banyak suara, bercampur-campur. Ada suara perempuan, ada suara laki-laki tua, ada suara anak kecil menangis. Semua seakan berdesakan masuk ke kepalaku. Dalam hitungan detik, pandanganku gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di tempat lain. Langitnya berwarna merah tua, seperti darah yang mulai mengering. Tidak ada matahari, hanya cahaya kelam yang menyinari pepohonan hitam dengan cabang-cabang kaku. Daun-daunnya seperti terbuat dari besi berkarat. Tanah di bawah kakiku basah dan lengket. Setiap langkah mengeluarkan suara crot, crot, seperti menginjak daging mentah. Bau busuk anyir menusuk hidungku. Di kejauhan, aku melihat sebuah kampung. Rumah-rumahnya reyot, papan kayu lapuk, atapnya miring, pintu-pintu bergoyang pelan tanpa angin. Dari beberapa jendela yang pecah, tampak mata-mata hitam menatapku. Begitu aku menoleh ke arah mereka, mata itu menghilang. Aku berjalan menyusuri jalan kampung itu. Semakin jauh aku melangkah, semakin terasa ada yang mengikutiku dari belakang. Ketika aku menoleh, aku melihat sosok-sosok kurus tinggi dengan wajah rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya mulut besar yang penuh gigi panjang berlumuran darah. Mereka tidak berjalan, melainkan meluncur di atas tanah, seperti bayangan yang hidup. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti, tapi di telingaku terdengar seperti, "Kau sudah datang, jangan pulang lagi." Aku berlari, namun jalan kampung itu seolah tak berujung. Setiap belokan selalu membawa ke tempat yang sama. Rumah reyot dengan pintu terbuka, sumur tua di tengah tanah lapang, dan bayangan pohon karet yang kering. Aku terhenti di depan sumur tua itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke dalamnya. Ketika aku memberanikan diri mengintip, aku terkejut. Bayangan yang muncul bukan diriku. Sosok itu memang mirip aku, tapi kulitnya pucat abu-abu, matanya hitam legam tanpa bola mata, bibirnya pika-pika dengan senyum sinis. Dan bayangan itu berbicara. Suaranya terdengar langsung di kepalaku. "Disinilah tempatmu sekarang. Dunia mereka sudah melupakanmu. Pulang bukan lagi pilihan." Aku mundur, gemetar. Tapi tiba-tiba tangan-tangan kurus keluar dari dalam sumur, berusaha meraih kakiku. Aku menjerit, menendang, lalu berlari sekencang mungkin. Entah berapa lama aku berlari, sampai aku mulai lelah dan merasa pasrah. Namun dari kejauhan, aku melihat cahaya putih redup. Aku mengejarnya, dan semakin dekat, cahaya itu berubah menjadi sebuah lorong sempit. Suara-suara jeritan, bisikan dan tawa menyeramkan semakin keras di belakangku. Makhluk-makhluk itu mengejarku, semakin dekat. Dengan sisa tenaga, aku melompat masuk ke lorong itu. Tiba-tiba, aku terhempas keras. Ketika membuka mata, aku sudah terbaring di pinggir jalan Teluk Meku, tepat di tikungan bambu. Bajuku penuh lumpur, kakiku basah sampai lutut, dan tubuhku penuh luka goresan seperti dicakar sesuatu. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Hampir setiap malam aku bermimpi kembali ke dunia itu. Kadang aku melihat sosok kurus bermulut lebar, berdiri di pojok kamar, hanya menatapku tanpa suara. Suara bisikan masih sering muncul, terutama jika aku lewat dekat Teluk Meku. Yang paling mengerikan, suatu malam aku melihat bayangan diriku yang pucat dengan mata hitam legam itu. Berdiri di depan cermin, ia tersenyum, lalu berbisik, "Kau hanya dipinjamkan waktu. Suatu hari, kau harus kembali." Sampai detik ini, aku tidak tahu apakah aku benar-benar selamat, atau sebenarnya aku masih berada di dunia itu. Dan semua yang kualami di sini hanyalah bayangan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan waktuku di sini. Langitnya selalu merah gelap, tak pernah berganti terang. Tak pernah ada matahari maupun bulan. Begitu aku jatuh, aku berjalan tanpa arah. Aku lapar, tapi tak ada makanan.
Hanya pohon-pohon hitam kering, yang daunnya rontok begitu disentuh. Aku haus, tapi air yang kutemukan hanyalah genangan merah, kental, berbau amis. Di kejauhan, aku terus mendengar suara-suara. Suara perempuan memanggil namaku. Suara anak kecil menangis. Suara lelaki tertawa cekikikan. Semua bercampur, membuat kepalaku sakit. Aku menemukan kampung tua itu. Rumah-rumah kayu lapuk, jendela pecah, pintu terbuka, seolah menunggu tamu. Aku mencoba masuk ke salah satu rumah. Di dalamnya gelap. Hanya ada kursi reyot dan meja kayu. Tapi di dinding, tergantung foto-foto keluarga dengan wajah yang disobek. Di kursi itu, aku melihat seorang nenek duduk membelakangiku. Rambutnya putih panjang, tubuhnya kurus kering. "Mak," aku memanggil pelan. Nenek itu berbalik, wajahnya kosong. Hanya kulit keriput tanpa mata dan tanpa mulut. Tapi aku mendengar suaranya di kepalaku. "Kau milik tempat ini sekarang. Jangan coba pulang." Aku berlari keluar, tapi setiap aku melewati rumah lain, ada saja penghuni yang menatap dari dalam anak kecil tanpa kepala. Lelaki dengan perut terbelah. Perempuan menangis darah. Aku kembali ke sumur tua itu. Entah kenapa kakiku selalu dibawa ke sana. Kali ini, aku melihat jelas bayangan diriku yang pucat, dengan mata hitam legam. Ia berkata lirih, "Mereka menunggumu. Mereka ingin kau menjadi bagian dari kampung ini. Kau hanya perlu melompat ke dalam sumur." Aku gemetar. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam kurus keluar dari sumur, berusaha meraih kakiku. Aku terjatuh, tapi berhasil melepaskan diri. Saat aku mundur, tanah bergetar, dan dari rame-rame reyot itu keluar sosak-sosak kurus tinggi tanpa mata, hanya mulut besar penuh gigi. Mereka mengelilingiku. Aku berlari ke hutan kering di belakang kampung. Pohon-pohon karet berdiri rapat, tapi bukan pohon biasa, batangnya hitam. Kulitnya berdenyut seperti urat hidup. Aku mendengar mereka mengejarku. Suara langkah kaki diseret. Suara tawa menggema. Suara bisikan menjerit. Dari balik pohon, aku melihat maklek-maklek itu. Tubuh tinggi kurus, kulitnya pucat abu-abu, mulut penuh gigi tajam. Mereka tidak berlari, tapi meluncur cepat di udara, mendekatiku. Aku sembunyi di balik batang pohon, menahan napas. Salah satu dari mereka berhenti di dekatku. Kepalanya menoleh ke kiri dan kanan, seakan mencium keberadaanku. Aku membaca doa sebisaku, dan entah bagaimana, mereka melewatkanku. Tapi dari kejauhan, aku tahu mereka tidak berhenti memburu. Aku mulai putus asa. Lapar, haus, lelah, aku berpikir, mungkin lebih baik menyerah. Tapi entah kenapa, cahaya putih samar itu muncul lagi. Aku mengejarnya. Lorong itu sempit, tapi semakin dekat semakin terang. Aku mendengar suara-suara marah dari belakangku. Semakin keras. "Jangan biarkan dia pergi. Dia milik kita." Makhluk-makhluk itu mengejarku. Tangan mereka hampir meraih punggungku. Aku melompat, masuk ke cahaya. Aku terbangun di pinggir jalan Teluk Meku. Tubuhku penuh lumpur. Orang-orang menemukanku dan membawaku pulang. Tapi aku tahu, aku tidak benar-benar kembali sebagai diriku. Kadang aku melihat bayangan kampung rayot itu di cermin. Kadang, di malam sunyi, aku mendengar ketukan di bawah ranjang. Dan pernah, ketika aku menatap sumur di belakang rumah, aku melihat diriku yang lain, Hasan yang pucat, dengan mata hitam, tersenyum dari dalam air. Sejak itu, aku sadar, dunia gaib Teluk Meku tidak pernah benar-benar melepaskanku.